Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinta Lintarisa Putri dengan NIM 2021143488, kelas 1M, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengasuh Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama MPDI. Di sini ingin mempresentasikan teori-teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berdasarkan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi kependidikan dari proses. Dengan subtema 1. Pendidikan dalam perspektif empiris. Aliran empirisme. Aliran ini mengatakan bahwa anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih bersih yang belum ditulisi. A sheet white paper, a void of characters. Jadi sejak lahir anak itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa. Anak dapat dibentuk sekehendak pendidikannya. Aliran ini berlawanan dengan kaum natisme karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Manusia dapat dididik menjadi apa saja, atau ke arah yang baik atau ke arah yang buruk, menurut kehendak lingkungan atau pendidikannya. Analisis teori ini dipandang berat sebelah ekstrim karena hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, dan teori ini tidak memperhatikan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir, atau kecerdasan atau kemauan, karena keberhasilan anak juga diturunkan oleh kemampuan dasar dan kemauan keras untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Dalam pendidikan, pendapat kaum empiris ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis. Pendidikan dalam perspektif dan nativisme. Nativisme berkeyakinan bahwa pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Dengan demikian, menurut mereka, pendidikan tidak membawa manfaat bagi manusia. Karena keyakinan yang demikian itulah, maka mereka di dalam ilmu pendidikan disebut juga aliran pesimisme pedagogis atau aliran empirisme, dan aliran optimisme. Tujuan teori nativisme: 1. Mampu memunculkan bakat yang dimiliki. 2. Mendorong manusia dalam menentukan pilihan. 3. Mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. 4. Mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri sendiri. 5. Mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. 3. Pendidikan dalam perspektif konvergensi. Jadi menurut teori konvergensi adalah: 1. Pendidikan mungkin dilaksanakan. 2. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangannya potensi yang kurang baik. 3. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Dapat saya sampaikan, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.